Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi keselamatan dan kesehatan dimanapun kita berada. Bertemu kembali dalam mata kuliah menulis ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Irwan Siagian, MPD. Dalam pertemuan kali ini, kita akan melaksanakan diskusi bersama dengan saya, Supriyadi Hamzah, mahasiswa program pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menemani teman-teman untuk melakukan pembahasan dan berdiskusi bersama di dalam video berikut. Kira-kira materi apa yang akan kita bahas? Langsung aja yuk. Pertemuan kali ini kita akan membahas paragraf. Pembahasan yang akan dikemas cukup menarik terkait pengertian paragraf dan syarat-syarat paragraf. Lalu, apa sih yang dimaksud paragraf itu? Berikut adalah pengertian dan penjabarannya. Yuk, kita simak bersama penjelasannya. Paragraf dibentuk melalui perjuangan seorang penulis dengan menemukan topik utama, kemudian merangkai topik tersebut dengan kata-kata menjadi suatu kalimat. Kalimat tersebut saling berkaitan satu sama lain, sehingga memiliki makna yang utuh. Kalimat tersebut disusun secara konsisten berdasarkan topik yang diulas, sehingga terbentuklah suatu paragraf yang dapat dipahami pembaca. Paragraf secara umum merupakan bagian dari suatu bab pada sebuah karangan bebas atau karya ilmiah. Paragraf juga sering disebut sebagai alinea. Paragraf dibuat agar mempermudah pembaca dalam memahami perbedaan alinea dan paragraf, meskipun artinya hampir sama. Paragraf merupakan sekumpulan kalimat dalam suatu karangan dengan minimal satu ide pokok di dalamnya. Pada beberapa jenis paragraf, pembaca sering keliru menentukan ide pokok bacaan dalam suatu paragraf. Dengan adanya ide pokok bacaan di suatu paragraf, maka pembaca akan lebih mudah dalam menentukan jenis paragraf dalam satu karangan. Supaya kita lebih mendalami arti paragraf, sebaiknya kita mengacu pada pengertian paragraf menurut ahlinya. Berikut terdapat beberapa pengertian paragraf menurut para ahli. Pengertian paragraf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata paragraf memiliki 3 suku kata, para, dan graf. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf memiliki arti bagian bab dalam suatu karangan, atau biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru, atau bisa juga disebut alinea. Pengertian paragraf menurut para ahli. Menurut Goris Keraf, alinea atau paragraf ialah suatu kesatuan gagasan atau ide. Paragraf merupakan suatu kesatuan yang memiliki tingkat kesatuan yang lebih tinggi dari kalimat. Paragraf merupakan suatu kumpulan dari kalimat yang saling berkaitan dalam suatu rangkaian untuk membentuk ide atau gagasan. Selanjutnya, menurut Palera, paragraf merupakan satu model karangan yang paling kecil susunannya dalam sebuah karangan bebas atau karya ilmiah. Lalu, menurut Widya Martaya, paragraf adalah karangan yang terbentuk dari satu atau lebih pada suatu kalimat yang saling berkaitan dan mempunyai satu kalimat utama yang menjiwai seluruh karangan. Pengertian paragraf menurut para ahli berikutnya. Menurut Tarigan, paragraf merupakan seperangkat kalimat yang tersusun secara sistematis dan logis. Paragraf merupakan satu kesatuan yang melambangkan ekspresi gagasan yang relevan dan mengandung ide pokok yang tergantung di dalam karangan secara keseluruhan. Menurut Arifin dan Amran Tasai,
Pengertian paragraf yaitu seperangkat kalimat yang membahas suatu gagasan atau topik utama. Kalimat dalam suatu karangan menunjukkan kesatuan ide atau mempunyai hubungan yang saling berkaitan dalam membentuk gagasan atau topik. Dan terakhir, menurut Ramlan, paragraf merupakan bagian dari suatu kalimat yang tersusun atas sejumlah pilihan kata yang membentuk kalimat. Kalimat tersebut tersusun rapi dan mengungkapkan kesatuan informasi berdasarkan acuan ide pokok atau gagasan yang terkandung di dalamnya. Baik, mari kita masuk ke materi berikutnya, yaitu syarat paragraf. Syarat-syarat paragraf diantaranya yaitu sebagai berikut. Pertama, terdiri dari kalimat utama yang berisi gagasan utama dan kalimat penjelas. Kedua, membentuk suatu kesatuan antara gagasan utama dan penjelas. Ketiga, setiap paragraf terdiri dari minimal 2 baris kalimat. Bila berdasarkan letak gagasan utamanya, paragraf dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terdapat pada bagian awal paragraf. Kedua, paragraf induktif, yaitu paragraf yang gagasan utamanya terdapat pada bagian akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan utamanya terdapat di bagian awal dan di akhir paragraf. Berikutnya, pembahasan tentang syarat paragraf yang baik. Paragraf merupakan rangkaian kalimat-kalimat yang membentuk satu kesatuan gagasan. Paragraf memiliki dua unsur, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Inti sebuah paragraf terletak pada kalimat utama, sedangkan kalimat penjelas berfungsi menjelaskan gagasan yang ada pada kalimat utama. Untuk membuat paragraf yang baik, kita tidak bisa hanya sekedar menulis tanpa memperhatikan komposisi dan persyaratan paragraf. Untuk menulis paragraf yang baik, diperlukan keterpaduan semua persyaratan yang harus dimiliki oleh sebuah paragraf. Persyaratan itu antara lain: yang pertama, kesatuan atau kohesi. Yang kedua, kelengkapan unsur pembentuk. Dan yang ketiga, kepaduan atau koherensi. Nah, kira-kira apa ya arti dari ketiga syarat tersebut? Berikut penjelasannya. Pertama, yaitu kesatuan, atau bisa disebut juga sebagai kohesi. Yang dimaksud dengan kesatuan dalam paragraf adalah bahwa sebuah paragraf yang baik hanya boleh mengandung satu gagasan. Jika kalimat-kalimat yang ada dalam sebuah paragraf saling berhubungan dan saling mendukung dalam menjelaskan gagasan pokok paragraf, maka paragraf tersebut dapat dikatakan memiliki kesatuan gagasan. Sebuah paragraf yang memiliki lebih dari satu gagasan akan menimbulkan ketidakjelasan, sehingga paragraf tersebut tidak bisa menyatu. Yang kedua, kelengkapan. Kelengkapan sebuah paragraf diwujudkan dengan terpenuhnya semua unsur pembentuk paragraf, yaitu 1. Gagasan utama, tema atau ide yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Kedua, kalimat utama. Setelah mendapatkan ide atau gagasan utama, langkah selanjutnya adalah menuangkan gagasan utama tersebut ke dalam sebuah kalimat utama. Jadi, dalam kalimat utama tersirat gagasan utama. Kita bisa meletakkan kalimat utama di awal, di akhir, ataupun di awal dan di akhir sebuah paragraf. Yang ketiga, kalimat penjelas. Sebuah kalimat utama yang mengandung gagasan utama belum bisa dikatakan sebuah paragraf. Karena itu, paragraf dibutuhkan kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini berfungsi menjelaskan ide dari kalimat utama sehingga menjadi jelas, rinci, dan lengkap. Yang harus diperhatikan dalam membuat kalimat penjelas adalah jangan sampai kalimat penjelas tersebut menyimpang dari ide pokok. Semua kalimat penjelas harus saling mendukung gagasan utama. Dengan terpenuhnya semua unsur ini, maka sebuah paragraf akan menjadi paragraf yang baik. Terakhir, kepaduan atau koherensi. Kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf yang terangkai secara logis dan saling mendukung gagasan utama disebut dengan kepaduan atau koherensi. Kepaduan ini bisa kita dapatkan dengan penggunaan konjungsi baik interkalimat maupun antar kalimat. Akhirnya, selesai sudah pembahasan materi yang kita diskusikan bersama. Berikut adalah kesimpulannya. Paragraf secara umum merupakan bagian dari suatu bab pada sebuah karangan bebas atau karya ilmiah. Paragraf juga sering disebut sebagai alinea.
paragraf dibuat agar mempermudah pembaca dalam memahami perbedaan alinea dan paragraf, meskipun artinya hampir sama. Untuk membuat paragraf yang baik, kita tidak bisa hanya sekedar menulis tanpa memperhatikan komposisi dan persyaratan paragraf. Untuk menulis paragraf yang baik, diperlukan keterpaduan semua persyaratan yang harus dimiliki oleh sebuah paragraf: kesatuan atau kohesi, kelengkapan, dan kepaduan atau koherensi. Tiga hal di atas adalah syarat wajib yang harus dipenuhi untuk membentuk paragraf yang baik. Dengan terpenuhinya syarat-syarat di atas, sebuah paragraf akan lebih mudah dipahami. Berikut adalah sumber rujukan pembahasan yang kita diskusikan bersama barusan. Baik, selesai sudah pertemuan kita kali ini. Pembahasan yang kita lakukan melalui diskusi bersama semoga menjadi bermanfaat untuk semuanya. Dalam hal ini, saya sendiri merasa kurang dalam penyampaian, baik secara isi maupun secara konten. Dan yang pasti, saya selalu menyarankan kepada teman-teman untuk menambah referensi dan rujukan dari sumber yang lain. Terima kasih atas atensinya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.